Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan diri kita, hati kita, kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu belajar dari kehidupan Yunus. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yunus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kisah Nabi Yunus ini bukanlah sebuah kisah yang asing di telinga kita. Kisah Nabi Yunus ini adalah sebuah kisah yang sangat familiar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan ini adalah sebuah kisah yang mulai dari masa sekolah minggu kita sudah pernah dengar. Nah, kalau kita memperhatikan kisah daripada Yunus ini, kita tahu bersama bahwa Yunus adalah satu pribadi yang tidak taat kepada Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan bahwa ada penghukuman yang akan Tuhan lakukan bagi kota Niniwe, maka Yunus melarikan diri pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, lewat kisah daripada Nabi Yunus ini, khususnya di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, masalah kadangkala diizinkan Tuhan supaya kita ingat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Yunus pasal 2 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tuhan izinkan Yunus mengalami satu persoalan, satu masalah yang begitu sulit, begitu sukar. Karena persoalan ini mengancam keselamatannya, mengancam jiwanya. Yunus harus dilemparkan ke dalam laut. Dan atas perintah Tuhan, ada seekor ikan besar yang menelannya. Di dalam perut ikan ini, Yunus berseru kepada Allah. Di dalam perut ikan ini, Yunus ingat kepada Allah. Persoalan ini membuat Yunus yang tadinya lari dari panggilan Allah. Yunus yang tadinya pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Pada akhirnya Yunus ingat kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, yang terjadi dalam kehidupannya, dia ingat kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari sini kita belajar bahwa kadangkala kenyamanan, kadangkala
kesuksesan, kadangkala keberhasilan, membuat apa? Kita lupa kepada Tuhan. Kadangkala keberhasilan, kadangkala kesuksesan, kadangkala kelimpahan yang kita nikmati dan alami dalam hidup ini, membuat apa? Kita jauh dari Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti ini, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan membiarkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Ada pergumulan, ada beban, ada kesulitan, ada kesukaran yang kita harus alami. Tujuan Tuhan adalah supaya kita ingat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mungkin hari-hari ini, saudara saya, kita sekalian, mungkin ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada pergumulan, ada masalah, ada beban, ada kesulitan. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita ingat sama Tuhan. Supaya kita jangan lupa sama Tuhan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Yunus ingat kepada Tuhan. Yunus berseru kepada Tuhan. Yunus memanggil nama Tuhan di tengah-tengah persoalan pergumulan yang ia hadapi. Dan firman Allah dengan jelas, Tuhan mendengar teriakannya. Tuhan menjawab seruannya. Tuhan menyelamatkannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, teruslah berseru. Teruslah berteriak kepada Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Karena ada maksud Tuhan supaya kita tetap ingat kepada Tuhan. Yang kedua, dari pengalaman Yunus ini, dari kehidupan Yunus ini, yang kedua yang kita pelajari, bahwa di mana saja dan kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Yunus ada di dalam perut ikan. Bahkan Yunus memberikan sebuah pernyataan bahwa dia ada di tengah-tengah dunia orang mati. Dan dari sana dia berseru. Artinya apa? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kapanpun, dimanapun kita berada, di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang kita jalani, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan tidak dapat dibatasi dengan tempat. Tuhan tidak dapat dibatasi dengan waktu. Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang. Dimanapun, kapanpun, di tengah-tengah kondisi bagaimanapun, kita bisa datang kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kondisi, keadaan, situasi yang sedang kita hadapi hari ini, jangan membatasi kita. Jangan sampai membuat kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Jangan sampai membuat kita terhambat. Jangan sampai menghalangi kita untuk apa? Datang kepada Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu, di mana dan kapanpun, kita bisa datang kepada Tuhan. Untuk apa? Menaikkan setiap seruan, menaikkan setiap doa-doa kita, permohonan kita, teriakan kita kepada Tuhan di tengah-tengah setiap keadaan yang kita hadapi. Karena kita percaya, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Dia adalah pribadi yang apa? Yang mendengar setiap kita. Dan firman-Nya berkata, telinganya tidak kurang peka untuk mendengar setiap seruan kita. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, percayalah, yakinlah, bahwa apapun situasi, dimanapun dan dalam waktu apapun, kita boleh saja datang kepada Tuhan. Dan kita percaya, Dia adalah pribadi yang akan senantiasa mendengar, bahkan menjawab doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat
di dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan, apapun kondisi yang kami hadapi, kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang senantiasa mempedulikan setiap keberadaan kami. Bahkan Engkau Allah yang akan mendengar setiap seruan, bahkan memberikan jawaban-jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.